Sebelumnya, perkenalkan, saya Rutenia Finit dari tim 1D3 Keperawatan Reguler A. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang the need to belong atau kebutuhan dasar manusia memiliki dan dimiliki. Kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Kesepian sekarang menjadi masalah kesehatan global. Mengapa kesepian menjadi masalah kesehatan global? Karena itu sifatnya bersifat mewadah. Menurut John Kakiopo, seorang neurologis, dia mendefinisikan kesepian sebagai perasaan bahwa lingkungan sosial mengisolasi dirinya. Film ini cukup mengagetkan karena berkebalikan dengan keadaan kita yang hidup di zaman a borderless world. Nah, secara literal berarti kita terus berhubungan dengan orang-orang yang berada di berbagai belahan dunia. Salah satu yang menjadi penyebab wabah kesepian ini adalah kegagalan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tingginya tuntutan dan juga perkembangan tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari kita mungkin merasa kecil atau diremehkan dalam lingkungan sosial. Perasaan ketidakberdayaan atas penolakan sosial ini bisa mempengaruhi pada kesehatan fisik dan juga pada kesehatan mental kita. Selanjutnya, definisi the need to belong. The need to belong atau belongingness dapat didefinisikan sebagai dorongan yang dimiliki oleh manusia untuk membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonalnya setidaknya dalam waktu yang cukup lama yang bersifat positif dan juga signifikan. Dorongan ini juga dijelaskan dalam Maslow Hierarchy of Needs pada tangganya yang ketiga, yaitu Love and Belonging Needs. Menjalin keterikatan secara koneksi dengan orang lain menjadi kebutuhan dasar setiap individu yang terpengaruhi atau tidaknya akan berpengaruh terhadap perasaan atau sense of belongingness-nya. Perasaan memiliki dan dimiliki ini nantinya akan berpengaruh terhadap pikiran dan juga perilaku seseorang. Nah, selanjutnya adalah penyebab manusia harus memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan dimiliki. Kurang lebih ada 3 penyebab. Yang pertama ada sense of identity. Sense of identity menjadi sangat penting. Mengapa? Karena inilah yang mungkin dapat membedakan kita dengan orang lain, dapat membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, salah satu contohnya itu seperti seorang artis sedang mempromosikan produk tertentu. Nah, kemudian produk tersebut memiliki presentasi penjualan yang cukup tinggi. Secara tidak langsung, produk ini akan disosialisasikan dengan artis tersebut dan keberhasilan ini menjadi sense of identity yang membuatnya semakin berkembang. Itulah kenapa perasaan mengenai identitas ini menjadi sangat penting dan juga membuat orang terus maju dan dapat bergerak lebih baik lagi. Yang kedua ada sense of security. Sense of security ini sebenarnya sama dalam penjelasan Maslow pada hierarchy of needs di tangganya yang kedua, yaitu seseorang individu memerlukan perasaan aman untuk bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Pastinya hari-hari yang buruk juga dan melelahkan pastinya ada. Nah, untuk mengembalikan keberdayaan dan juga kekhawatiran ini, maka kita perlu ditemani oleh orang lain. Perasaan bahwa kita tetap aman, dimiliki dan diterima akan menggantikan perasaan-perasaan ketidakberdayaan tersebut. Itulah kenapa rasa aman menjadi sangat penting dan juga dapat membentuk belongingness seseorang. Yang ketiga ada sense of orderliness. Sense of orderliness ini bermakna bahwa manusia tidak menyukai sesuatu yang bersifat kompleks. Dengan sense atau perasaan ini, kita akan cenderung lebih dekat pada orang lain untuk membantu kita dalam menyederhanakan permasalahan yang kita lalui. Ini membuat perasaan kita menjadi penting untuk membantu dan menjalin hubungan sosial. Selanjutnya, pentingnya hubungan interpersonal yang sehat. Hubungan interpersonal ini tidak hanya berarti hubungan yang romantis, tapi juga berhubungan dengan keluarga, sahabat, teman, dan bahkan guru.
Bagi beberapa orang mungkin sudah berhasil untuk membangun hubungan interpersonal tertentu, tapi tetap hubungannya tersebut itu tidak berjalan dengan baik. Nah, mungkin permasalahannya itu terletak pada tahap awal dalam membangun hubungan yang sehat itu sendiri. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk bisa membangun hubungan yang sehat itu. Yang pertama itu memahami apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh orang lain. Yang kedua, meningkatkan prestasi dan kompetensi. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya, mengapa sih manusia ingin memiliki dan dimiliki? Ya, dilansir dari Very Well Mind, kebutuhan untuk memiliki sejatinya dapat mendorong kita untuk mencari hubungan yang lebih stabil dan juga tentunya tahan lama dengan orang tersebut. Hal ini juga memotivasi kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti klub, tim olahraga, kegiatan kelompok keagamaan, dan organisasi lainnya yang ada dalam masyarakat. Dalam hierarki kebutuhan yang dipaparkan oleh Abraham Maslow, jelaskan bahwa rasa memiliki adalah bagian dari salah satu kebutuhan utamanya yang memotivasi perilaku manusia. Kebutuhan akan cinta dan kepemilikan terletak pada tengah piramida sebagian dari kebutuhan sosial. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama, kesamaan. Nah, kesamaan di sini berarti sama-sama memiliki pandangan terhadap yang hidup atau yang serupa, yang sama dengan dalam tingkat ekonomi dan berbagai kesamaan lainnya. Kita bisa lihat, sebagian besar pasangan tentunya memiliki banyak sekali kesamaan di antara mereka. Umumnya pasangan relatif setara dalam hal etnisitas, kondisi ekonomi keluarga, umur, keyakinan, pendidikan, dan juga lainnya. Yang kedua, keakraban. Mereka yang akrab juga akan merasa semakin memiliki banyak kesamaan. Tidaklah mengherankan bila banyak hubungan cinta yang terbangun setelah melalui proses menjadi akrab. Banyak juga yang mula-mula berteman saja, tapi pada akhirnya menjadi seorang pasang kekasih. Yang ketiga, kedekatan fisik. Pasti kita pernah tahu orang yang menikah dengan tetangganya. Dulunya teman sekerja atau dulunya teman satu kampus. Orang yang berada dekat secara fisik cenderung disukai. Interaksi mereka lebih kerap sehingga memungkinkan tumbuhnya rasa daya tarik. Yang keempat, daya tarik pribadi. Nah, inilah sumber utama dari daya tarik seseorang. Pada umumnya, seseorang menilai orang lain memiliki daya tarik atau tidak tergantung dari daya tarik yang dimiliki. Daya tarik pribadi mencakup daya tarik fisik, daya tarik kepribadian, dan juga daya tarik sosial. Yang terakhir adalah unsur-unsur rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama itu ada perasaan kasih sayang. Nah, perasaan kasih sayang ini sendiri meliputi cinta, senang, suka, dan juga belas kasihan. Yang kedua ada kepada sesuatu, yaitu objek yang disayangi, yaitu meliputi Tuhan Sang Pencipta, manusia, dan juga lingkungan. Yang ketiga diungkapkan secara nyata, yaitu dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan yang dapat kita lihat atau dapat diamati. Yang keempat, penuh tanggung jawab, yaitu segala akibat yang timbul atau yang terjadi adalah baik, berguna, menguntungkan, menciptakan keserasian, keseimbangan, yang tentunya juga kebahagiaan. Yang kelima ada pengabdian dan pengorbanan, yaitu keikhlasan atau perbuatan tidak diharapkan memperoleh pengambilan ataupun imbalan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.